Tiga projo ini menghasilkan resolusi, 5 resolusi. Yang pertama, mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Sogokan, saya sebut aja, sogokan politik Jokowi ke Gerindra dengan menghibahkan projo itu dapat menghentikan opini publik atau dapat menghentikan analis para atau kritisi kalangan yang menghendaki supaya Presiden Jokowi itu diperiksa dalam banyak kasus, terutama kasus Wus hari-hari ini. Kan konteksnya juga harus begitu tuh. Atau soal Pak Bobi yang namanya sudah beredar atau diedarkan diam-diam di dalam wacana pemanggilan beliau sebagai gubernur Sumatera Utara oleh KPK. Kan ini lapisan-lapisan pertanyaan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa akan ada gempa bumi politik baru yang sering saya pakai istilah akan ada radical break. Yang memang radical break yang kemarin itu ya baru dicicil tuh, baru parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Bang Iqbal. Sebuah langkah mengejutkan mengguncang panggung kekuasaan. Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, jantung relawan Jokowi, tiba-tiba membawa organisasinya melebur ke Partai Gerindra. Ya, Gerindra, partai yang kini memegang tampuk pemerintah di bawah Prabowo Subianto. Dan Rocky Gerung menyebutnya terang-terangan, Projo dihibahkan ke Gerindra. Pertanyaannya, siapa yang memberinya? Dan lebih penting lagi, apa imbalannya? Karena di politik Indonesia tak ada langkah tanpa kalkulasi. Dan yang sedang dipertaruhkan kali ini bukan sekedar organisasi, melainkan perlindungan bagi dinasti kekuasaan. Langkah Budi Ari mengarahkan Projo ke Gerindra bukan sekedar manuver organisatoris, simbol bahwa era Jokowi resmi ditutup, tapi belum selesai. Karena di balik langkah itu, Rocky Gerung melihat ada transaksi politik yang sangat spesifik, barter antara kekuasaan lama dan kekuasaan baru. Gerindra mendapat legitimasi relawan, sementara Jokowi mendapat jaminan politik agar kasus-kasus lama tidak disentuh dengan hukum. Dan memang pola ini sudah sering kita lihat di Republik ini. Setiap pergantian kekuasaan selalu ada ritual barter keselamatan yang berpindah bukan hanya jabatan, tapi juga jaminan impunitas. Budi Ari tentu bukan sekedar relawan idealis. Ia bagian dari lingkaran politik yang sangat paham bahwa Jokowi sedang menghadapi badai besar di dua front politik dan hukum. Pertama, dari sisi politik, PSI yang digadang sebagai partai rumah baru Jokowi justru kehilangan arah. Kini terpecah dan sebagian memilih diam karena arah politik Jokowi sendiri semakin kabur. Kedua, dari sisi hukum, ancaman terhadap Gibran semakin nyata. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium, ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafa, ya. Itu katanya ada di sini dulu, Fufu Fafa, ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media, ya, gitu. Jadi saya khusus menggunakan kaos ini untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini. Dan katanya hanya 6 bulan. Bajunya banyak. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Pak Iksan, tapi Pak Iksan Akbar ini ya. Yang satunya kemarin Pak Iksan Katuande atau Iksan Zakir. Nah, ini Pak Iksan Akbar juga punya kontribusi yang luar biasa terhadap masalah terutama UTS ya Pak ya, atau insert language center. Insert Language Center. Oke, atau silakan Pak Iksan UTS. komentarnya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus dan Pak Roy sudah berada di Sydney dan kita siap untuk kerjasama mencari kebenaran, dan kita akan coba memberikan semua informasi yang kita dapat secara utuh dan menyeluruh yang bisa menjadikan atau membuka fakta-fakta secara eksplisit tentang keberadaan insert UTS atau penyetaraan SMA atau penyetaraan SMA di Australia. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Iksan. Komen satu lagi Pak. Nanti apa yang Bapak ingin kontribusikan untuk Pak Roy dan juga untuk teman-teman kita para pencari keadilan dan kebenaran untuk ini Pak, dalam rangka kunjungan Pak Roy ke sini. Apa Pak nanti bisa disampaikan oleh Bapak? Yang jelas kita akan melihat langsung ke UTS insertnya, dan kita juga akan mencari tahu secara langsung ke UTS insert informasi yang bisa membuktikan bahwa insert UTS atau apapun namanya yang diklaim Gibran untuk mendapatkan surat keterangan penyetaraan SMA itu sama sekali tidaklah benar. Tidak benar ya Pak? Tidaklah benar karena insert UTS atau Insert Language Center itu bukan lembaga penyelenggara tingkat pendidikan SMA atau sederajat. Itu adalah lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris dan persiapan untuk masuk ke universitas khususnya universitas UTS. Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Iksan Akbar atas Terima kasih. informasinya. Ya. Nah, teman-teman, tadi satu info yang luar biasa dari Pak Iksan Akbar yang juga aktivis yang akan mendukung acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18, they can. You mean from year 10, 11, 10, 11, 12? I think 10 or 11. 10 or 11. Some students here are 16 on that start. How long studies do you have? Well, for foundation is 1 year. They've got foundation, they've got English, foundation, diploma, and then Roy Suryo yang dikenal teliti dan keras dalam investigasi digital membawa bukti baru di University of Technology Sydney UTS. Bukti yang bisa mengubah arah sejarah. Karena jika benar data ijazah Gibran tidak sesuai dengan fakta akademik, itu bukan sekedar isu ijazah palsu lagi. Itu pemalsuan dokumen negara. Dan itu bisa menjadi dasar pemakzulan. Maka ketika Projo berpindah ke Gerindra, Rocky membaca itu sebagai langkah penyelamatan dinasti Jokowi. Lebih baik kehilangan Projo daripada kehilangan Gibran, karena logikanya sederhana. Jika Gibran jatuh, dinasti hancur. Jika dinasti hancur, semua warisan politik Jokowi ikut terkubur. Dan disinilah titik menarik. Begitu Projo melebur ke Gerindra, tak lama kemudian Prabowo tampil dalam pidato tegas menenangkan publik soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WOS. Saya akan tanggung jawab WOS semuanya. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WOS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti WOS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna politik. Karena proyek WOS bukan proyek sembarangan. Nilainya mencapai 116 triliun. Sebagian besar dibiayai pinjaman dari China Development Bank.
dan pembengkakan biaya cost overrun hampir 20 triliun rupiah. Mahfud MD pernah mengingatkan, jika utang ini gagal dibayar, resikonya bukan hanya ekonomi, tapi juga kedaulatan nasional. Karena pinjaman besar dari Tiongkok bisa berubah menjadi alat tekanan geopolitik. Tapi apa kata Prabowo? Ia justru menenangkan publik. Indonesia kuat, kaya, sanggup membayar, jangan panik. Nada itu bukan sekedar retorika optimis, melainkan sinyal bahwa pemerintahan baru ingin menutup lembar lama. Bahwa proyek yang penuh masalah di era Jokowi kini diambil alih oleh Prabowo Subianto. Bukan untuk dibongkar, tapi untuk diselamatkan. Dan disitulah letak transaksi diam-diam yang diduga Rocky Gerung. Jika Prabowo menyelamatkan proyek-proyek lama, maka Jokowi beserta keluarganya juga diselamatkan dari resiko hukum. Projo diberikan ke Gerindra, WOS diambil alih Prabowo, dan semua tampak rapi di permukaan. Tapi politik tak sesederhana itu. Di bawah permukaan ada rasa saling curiga, saling simpan kartu, dan saling sandera. Budi Ari mungkin berpikir, dengan Projo berada di bawah Gerindra, ia tetap punya posisi di orbit kekuasaan. Tapi publik melihatnya lain. Projo kini kehilangan jiwanya. Organisasi yang dulu menjadi simbol gerakan rakyat pro Jokowi kini berubah menjadi alat kekuasaan baru. Dan sejarah mencatat, setiap kali relawan berubah jadi alat kekuasaan, ia kehilangan legitimasi moralnya. Maka langkah ini bukan sekedar perpindahan relawan, tapi perpindahan moral politik. Rocky Gerung dengan gaya khasnya mengatakan, ini bukan merger tapi hibah kekuasaan. Dan setiap hibah selalu ada penerima dan pemberi. Pertanyaannya, apakah Prabowo sadar bahwa hibah ini adalah beban politik jangka panjang? Karena penerima Projo berarti menerima semua warisan kontroversial Jokowi dan proyek pemerintah hingga tudingan penyalahgunaan kekuasaan. Dan jika nanti badai hukum datang seperti yang kini mengancam Gibran, nama Prabowo tidak akan bisa lepas. Politik hari ini sedang berubah menjadi pasar barter kekuasaan. Yang dijual bukan ideologi tapi perlindungan. Yang bertukaran bukan program tapi keamanan hukum. Budi Ari menjual Projo ke Gerindra, Prabowo membeli dengan stabilitas politik, dan Jokowi mungkin membayar dengan diamnya hukum. Tapi rakyat hanya menjadi penonton dari transaksi di atas meja kekuasaan. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus membayar harga kesepakatan elit? Sampai kapan proyek gagal yang diselamatkan dengan uang rakyat? Sementara mereka yang membuat salah tetap aman dari jeratan hukum. Prabowo boleh berkata, bangsa ini kuat dan kaya. Tapi rakyat justru bertanya, kaya untuk siapa? Jika kekayaan negara digunakan untuk menambal proyek gagal dan bukan memperbaiki tata kelola, maka bangsa ini hanya kuat dalam retorika, tapi lemah dalam moral. Rocky Gerung benar. Langkah ini bukan manuver biasa. Ia adalah bagian dari skenario besar mempertahankan kekuasaan lewat transaksi diam-diam. Dan di balik semua ini satu hal yang pasti. Politik Indonesia sedang menulis bab baru. Bab di mana relawan menjadi komoditas dan kekuasaan menjadi alat pertukaran keselamatan pribadi. Sekian dari kami, Bang Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.